Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Kristiani. Saya dari Prodi S1 Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biaya gudang yang sudah dipelajari di mata kuliah Manajemen Pergudangan. Ada 9 kategori biaya utama yang dapat muncul dalam pengelolaan gudang. Pertama, biaya lahan. Ini mencakup biaya sewa jika Anda menyewa lahan, depresiasi bangunan yang merupakan penurunan nilai yang dicatat sebagai biaya, asuransi untuk perlindungan lahan dan bangunan, serta pajak sesuai peraturan yang berlaku. Jangan lupakan juga biaya utility dan telekomunikasi seperti telepon. Selain itu, ada penyusutan peralatan dan perlengkapan, termasuk rak, dan jika Anda memiliki cold storage, penyusutan mesin pendingin juga masuk hitungan. Terakhir dalam kategori ini adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk lahan dan bangunan, biaya pembersihan, keamanan, depresiasi peralatan bangunan lainnya, dan pembuangan limbah. Kategori kedua adalah biaya tenaga kerja langsung tetap atau operator gudang. Ini adalah upah yang dibayarkan kepada mereka. Ditambah asuransi pegawai, alat pengaman diri, kesejahteraan karyawan NI, dan biaya pelatihan. Ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung, yang mencakup manajemen gudang seperti supervisor dan administrator. Sama seperti tenaga kerja langsung, ada upah, asuransi, APD, kesejahteraan, dan biaya pelatihan untuk mereka. Keempat adalah biaya tenaga kerja variabel, meliputi pembayaran lembur atau overtime, bonus karyawan, dan biaya agen tenaga kerja pihak ketiga. Selanjutnya, kategori kelima, biaya peralatan tetap, yang mencakup penyusutan peralatan yang dimiliki, atau biaya sewa peralatan. Kategori keenam adalah biaya peralatan variabel, meliputi biaya perawatan seperti bahan bakar, pelumas, baterai, kemasan, dan stretch wrap. Ketujuh dan kedelapan adalah overhead cost. Untuk overhead cost manajemen, keuangan, SDM, dan IT, ini termasuk gaji, tunjangan seperti ponsel dan akomodasi, biaya mobil perusahaan, biaya peralatan kantor, penyusutan, serta biaya IT, baik software maupun hardware. Sedangkan untuk overhead penjualan dan pemasaran, biayanya meliputi gaji dan tunjangan, mobil perusahaan, serta pengeluaran pemasaran seperti iklan dan pameran. Terakhir, kategori ke-9, biaya lain-lain. Di sini kita menemukan biaya komunikasi, ongkos kirim dokumen, biaya bank dan bunga, biaya pendanaan dari lembaga finance, asuransi, biaya hukum, biaya audit, serta biaya lainnya seperti kontribusi sosial, biaya pelatihan, dan biaya rekrutmen. Penting juga untuk memahami bahwa biaya pergudangan adalah salah satu komponen dari biaya logistik. Biaya logistik sendiri terdiri dari ongkos transportasi, ongkos pergudangan, biaya inventory, biaya layanan pelanggan, biaya pemrosesan pesanan, dan biaya administrasi. Secara umum, biaya pergudangan terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya tempat, dan biaya sistem. Biaya sistem ini mencakup biaya penanganan material, biaya penyimpanan, dan biaya penanganan informasi. Memahami semua biaya ini adalah kunci untuk manajemen gudang yang efisien dan efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengelola setiap komponen biaya, perusahaan dapat mengoptimalkan operasional gudang mereka dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.